Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki potensi energi terbarukan melimpah mencapai 192 gigawatt. Jawa Barat mencanangkan target bauran energi terbarukan sebesar 20% pada tahun 2025. Pada tahun 2023, Jawa Barat telah mencatat bauran energi terbarukan sebesar 25,81%. Capaian baik ini perlu untuk dilihat lebih dalam untuk diambil berbagai pembelajaran dan praktik baik yang telah dilakukan. Jelajah Energi Jawa Barat merupakan inisiasi Institute for Essential Services Reform untuk melihat dan mendokumentasikan berbagai praktik baik penggunaan energi terbarukan di berbagai tempat dan dengan beragam skala. Kegiatan ini melibatkan wartawan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, juga pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perindustrian. Kegiatan Jelajah Energi Jawa Barat diawali dengan lokakarya untuk mengenal konsep transisi energi, serta kelas jurnalisme warga atau citizens journalism sebagai bekal bagi peserta non-wartawan dalam membuat produk keluaran Jelajah Energi. Perjalanan Jelajah Energi Jawa Barat diawali dengan mengunjungi PLTSA Bantar Gebang yang terletak di TPST Bantar Gebang. PLTSA Bantar Gebang merupakan proyek percontohan milik pemerintah DKI Jakarta. Di lokasi ini, peserta Jelajah Energi Jawa Barat mendapat penjelasan tentang proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik, juga pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel. Saat ini, PLTSA Bantar Gebang menghasilkan listrik sekitar 750 kWh per hari. Listrik yang dihasilkan ini digunakan untuk operasional PLTSA dan wilayah kantor TPST Bantar Gebang. Aktivitas hari pertama ditutup dengan perjalanan menuju Purwakarta. Perjalanan hari kedua menuju Cirata. Di sana kami akan melihat dua pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dengan skala besar. Pertama, kami mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. PLTS Terapung Cirata merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi listrik sebesar 192 MW peak. PLTS Cirata menjadi bukti bahwa energi surya dapat diintegrasikan ke dalam portofolio energi Provinsi Jawa Barat. Proyek PLTS Terapung Cirata merupakan proyek kerjasama dari PT PLN Nusantara Renewables dengan Masdar dari Uni Emirat Arab dengan kepemilikan saham 51% dimiliki oleh PLN Nusantara Power dan 49% dimiliki oleh Masdar. Proyek PLTS Terapung Cirata mulai diinisiasi tahun 2017, kemudian PPA di tahun 2020, di tahun 2021, dan beroperasi di 2023. Dengan total kapasitas 192 MW peak atau 145 MW AC, PLTS Terapung Cirata merupakan pembangkit listrik terapung terbesar di Asia Tenggara yang mampu mensuplai listrik dan memenuhi kebutuhan hingga 50.000 rumah. Tujuan dari PLTS Terapung Cirata adalah sebagai trendsetter bagi pengembangan proyek PLTS berikutnya, skala besar dengan tarif yang ekonomis dan bankable sehingga mampu mencapai target Indonesia bebas emisi di tahun 2060. Masih di kompleks yang sama, kami bergeser menuju pembangkit listrik tenaga air Cirata. PLTA berkapasitas 1008 MW ini telah berdiri sejak dekade 1980-an dan menjadi PLTA terbesar di Indonesia. Perjalanan hari keempat dimulai dengan kunjungan ke PT Surya Energi Indotama atau PT SEI. PT SEI merupakan perusahaan dalam negeri yang juga menjadi pionir bidang energi terbarukan di Indonesia, khususnya energi surya. Di sini kami melihat proses pembuatan modul surya serta jenis-jenisnya. Kami
melanjutkan perjalanan jelajah energi Jawa Barat menuju Kabupaten Bandung, tepatnya Dusun Tangsijaya, Gunung Halu. Hujan rintik-rintik tidak menghalangi semangat kami untuk melihat powerhouse pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 18 kWh yang mampu melistriki 80 rumah warga. Warga dikenakan biaya per bulan sebesar Rp25.000. Selain untuk kebutuhan listrik rumah tangga, warga juga menggunakan listrik dari PLTMH untuk mengolah kopi sejak tahun 2018 melalui Koperasi Rimba Lestari. Adanya pasokan listrik yang stabil dan handal mampu mendorong produksi kopi hingga 30 ton per tahun. Kalau warga sih sangat bagus sih pendapatnya. Soalnya kan listriknya juga kalau pakai mikrohidro itu kalau dibilang murah sih sangat murah. Karena bayarnya satu rumah itu cuma 25.000. Kalau ke PLN saya tuh hitung-hitung hampir 50.000 per bulan. Terus kalau PLN sih voltasenya di sini tuh cuma 170. Kalau mikrohidro 220. Itu sangat bagus sih. Kalau kan elektronik kalau di bawah 200 itu jelek juga sih. Kalau mikrohidro sih sangat bagus. Terus kita juga dibangun mikrohidro itu kita juga buat modal ke warga juga. Soalnya kan kalau PLTMH itu pakai airnya tuh dari hutan. Kita jadi buat modal ke warga tuh, oke lah kita nih punya PLTMH tapi lingkungan sekitar hutannya kita harus dijaga. Kalau misalkan hutannya rusak atau gunung segala macam, otomatis kan air kering. Otomatis kan PLTMH tidak beroperasi. Itu buat modal kita juga sih. Kalau petani kopi sih kalau di sini kan anggota koperasi itu sekarang tuh 89. Itu semua punya kopi sih. Terus kalau koperasi nampung juga dari luar kampung sih. Kampung sebelah sana banyak. Kalau buat ekonomi sih sebelum ada mikrohidro ya masih di bawah sih. Dengan adanya koperasi alhamdulillah udah terbantu. Masyarakat udah mulai meningkat pendapatan. Dulu mah yang nanam kopi taruh misalkan ada 10, dengan adanya koperasi sekarang di sini udah ada pengolahan, jadi masyarakat ngikuti. Sekarang sudah makin banyak yang nanam kopi. Desa Kesunean Selatan terletak di pesisir pantai Cirebon dan memiliki sejumlah permasalahan lingkungan, salah satunya ancaman abrasi dan fenomena tanah timbul dari timbunan sampah. Ancaman abrasi ditanggulangi dengan penanaman mangrove. Keberadaan kawasan mangrove ini selain untuk menghalau abrasi juga sebagai ekosistem berkembang biaknya burung dan ikan. Peserta Jelajah Energi Jawa Barat ikut menanam mangrove dan turut berkontribusi pada upaya offset emisi gas rumah kaca. Tujuan terakhir dari rangkaian Jelajah Energi Jawa Barat ini adalah Koperasi Peternakan Karya Nugraha Jaya, berlokasi di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Koperasi Peternakan Karya Nugraha Jaya telah berdiri sejak tahun 2004 dan memiliki sekitar 4.000 ekor sapi dengan jumlah anggota koperasi sekitar 100 peternak. Sejak lama, pengurus koperasi ingin menjalankan model peternakan yang bersih dan berkelanjutan. Ya, saat ini kita berada di lokasi instalasi sistem biogas di Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya. Jadi koperasi
Karya Nugraha Harja ini merupakan koperasi peternak sapi perah yang ada di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Jadi pada tahun 2019 kami mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan dana hibah untuk pembuatan sistem pengolahan limbah sapi perah untuk dimanfaatkan menjadi biogas dan pupuk organik. Jadi di sini kita membangun biodigester yang mengolah limbah kotoran sapi perah dari kandang milik koperasi dengan kapasitas ukuran reaktor sebesar 100 meter kubik, mengolah dari 60 ekor sapi perah yang ada di kandang ini. Nah, karena ini berada di koperasi, penerima manfaatnya adalah langsung pada koperasi itu sendiri. Jadi apa yang dihasilkan dari sistem terbangun ini, reaktor biogas ini, berupa biogas yang dimanfaatkan untuk pemanasan air, ya. Jadi air panas digunakan untuk mencuci milk can, ya, jadi untuk wadah-wadah susu, kemudian juga untuk mencuci sapi dan untuk keperluan-keperluan lain yang ada di kandang dan sekitarnya gitu. Nah, pada sistem ini juga kami lengkapi dengan pengolahan bioslurry agar effluent yang berasal dari biodigester ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair maupun padat yang digunakan pada sekitar koperasi dan juga di tempat lain. Nah, juga terpasang sistem PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga matahari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kandang, karena di sini ada pompa, ada boiler, ya, yang memerlukan listrik dan juga lampu-lampu, ya. Nah, semua itu dipenuhi dari sistem PLTS. Nah, kami memiliki cita-cita, ya, menjadikan fasilitas terpasang di sini itu menjadi model pengelolaan peternakan sapi perah berkelanjutan. Jadi prinsipnya itu adalah tidak ada limbah, ada pengolahan air yang digunakan kembali, ya, dan juga semua hasil-hasil dari pengolahan limbah itu termanfaatkan oleh koperasi maupun masyarakat di sekitarnya gitu. Instalasi biogas akhirnya terpasang dengan kapasitas produksi sebesar 100 meter kubik per hari. Gas yang dihasilkan ini digunakan untuk kebutuhan listrik pemanas air di peternakan. Tidak berhenti di situ, Koperasi Karya Nugraha Harja juga memasang instalasi panel surya secara hybrid pada peternakan dan pabrik pakan sebesar 56 kW peak. Selesai sudah rangkaian Jelajah Energi Jawa Barat kali ini. Besar harapan Jelajah Energi dapat semakin menginspirasi semua pihak untuk sama-sama mempercepat transisi energi di Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita telah membuktikan bahwa kita mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam memanfaatkan energi terbarukan.